Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang transformasi linier. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Muhammad Rana Mansyah, kemudian Octavianus Fian, kemudian Muhammad Kevin Santosa, Putu Nandika Pratama Artana, dan I Dewa Gede Satria Pramana Erlangga. Untuk materi yang pertama yang akan dibahas adalah transformasi. Jadi definisi dari transformasi sendiri adalah transformasi atau kata lainnya pemetaan atau fungsi T dari R pangkat N domain ke R pangkat M kodomain dituliskan sebagai T merupakan R pangkat N dan W sama dengan T dalam kurung V. Jadi V adalah variabel tak bebas, W adalah variabel bebas. Oke, sebagai suatu fungsi F merupakan R, misalkan A sama dengan matriks dari 1, 2, 3, 0, min 1, dan 4, dan V adalah matriks dari 1 dan min 1. Kemudian ditransformasi menjadi AV, yaitu sama dengan matriks 1, 2, 3, 0, min 1, dan 4. Kemudian matriks 1 dan min 1 sama dengan matriks 1, 3, min 1. Jadi cara kerjanya, bagian 1 ini yang di matriks kanan kita kalikan dengan bagian kiri, yaitu jadi 1 kali 1, 2 kali 1, dan 3 kali 1. Kemudian untuk yang bagian kanan kita kalikan dengan min 1. Jadi 0 dikali min 1 sama dengan 0, min 1 dikali min 1 sama dengan 1, kemudian 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Kemudian setelah kita kalikan kedua matriks tersebut, kita jumlahkan. Jadi 1 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0 merupakan 1, 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3, dan 3 ditambah dengan min 4 sama dengan min 1. Jadi itu menunjukkan transformasi UV ke W dari matriks A. Kemudian secara umum persamaan matriks transformasi. Jadi persamaan matriks transformasi secara umum yaitu matriks 1, 2, 3, 0, min 1, 4, dan matriks X, Y sama dengan matriks X, 2X min Y, 3X plus 4Y. Jadi sama yang saya jelaskan sebelumnya, X dikalikan dengan bagian kiri dan Y dikalikan dengan bagian kanan, maka akan muncul hasil X, 2X min Y, 3X plus 4Y. Kemudian transformasi matriks A oleh vektor XY. Jadi sama seperti yang di atas, yaitu X, 2X min Y, 3X plus 4Y dituliskan sebagai berikut. Transformasi A matriks XY sama dengan matriks X, 2X min Y, 3X plus 4Y, dan bisa dituliskan sebagai transformasi A merupakan R pangkat 2 menjadi R pangkat 3. Kemudian bagian selanjutnya definisi transformasi linier. Jadi transformasi T merupakan R pangkat N jika yang pertama T dalam kurung U plus V sama dengan T U plus T V untuk semua U dan V dalam R pangkat N. Kemudian yang kedua T dalam kurung C V sama dengan C T V untuk semua V dalam R pangkat N dan skalar C. Contoh, T merupakan R pangkat N menjadi R pangkat M dinyatakan dengan T matriks XY sama dengan matriks X, 2X min Y, 3X plus 4Y. Jadi kita akan membuktikan bahwa T adalah transformasi linier. Jadi untuk yang syarat pertama, misalkan U sama dengan X 1 Y1 dan V sama dengan X2 Y2. Oke, menggunakan syarat pertama, maka T dalam kurung U plus V sama dengan T U nya yang tadi merupakan X1 Y1, maka kita masukkan jadi T dalam kurung X1 Y1 plus masukkan V nya yang di atas X2 plus X2 dan Y2. Kemudian sama dengan kita gabungkan T sama dengan matriks X1 plus X2 Y1 plus Y2. Oke, setelah itu kita masukkan persamaan umum transformasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian
untuk bagian kiri dikalikan dengan 1 dan bagian kanan dikalikan dengan 0, jadi hilang, tidak ada angka di samping kanan. Kemudian untuk bawahnya kita kalikan dengan 2 dan min 1, yaitu 2 dalam kurung X1 plus X2 dikurangi dengan Y1 plus Y2. Kemudian bawahnya lagi sesuai dengan pernyataan umumnya atau persamaan umumnya, yaitu kita kalikan dengan 3 dan 4. 3 dalam kurung X1 plus X2 tambah 4 dalam kurung Y1 plus Y2. Setelah itu kita jumlahkan atau kita kalikan menjadi X1 plus X2, 2X plus 1, 2X1 dan 2X2 min Y1 min Y2, 3X1 plus 3X2 plus 4Y1 plus 4Y2. Kita samakan variabel pangkat bawahnya supaya dapat disederhanakan untuk nanti. Di yang pertama X1 plus X2, kemudian 2X1 min Y1 tutup kurung tambah dengan buka kurung 2X2 min Y2 tutup kurung, kemudian 3X1 plus 4Y1 tambah 3X2 plus 4Y2. Setelah itu kita bisa menjadi dua matriks yang berbeda. Jadi matriks pertama merupakan yang memiliki pangkat bawah 1 dan matriks kedua yang memiliki pangkat bawah 2. Kemudian kita sederhanakan menjadi bentuk umumnya karena di sebelumnya X1 2X1 min Y1 3X1 plus 4Y1 dan matriks X2 2X2 min Y2 3X2 plus 4Y2 merupakan bentuk persamaan umum, maka kita sederhanakan jadi transformasi X1 Y1 plus transformasi X2 Y2 itu sama dengan transformasi U plus transformasi V. Oke, kemudian yang untuk syarat kedua, misalkan V sama dengan X, matriks X dan Y dan C sama dengan skalar, maka menggunakan syarat kedua T CV atau transformasi C X matriks X dan Y sama dengan transformasi CX dan CY. Jadi kita kalikan, kita masukkan C ke dalamnya, yaitu dikalikan dengan X dan Y, jadi muncul hasil tersebut. Kemudian selanjutnya kita masukkan bentuk persamaan umumnya, yaitu yang bagian kiri kita kalikan 1, 2, dan 3, kemudian bagian kanan kita kalikan 0, min 1, dan 4. Jadi akan muncul CX untuk bagian kiri, yang bagian kanan tidak muncul karena dikalikan dengan 0 maka hilang. Kemudian bawahnya yaitu 2 CX min CY, kemudian yang bawahnya lagi 3 CX plus 4 CY. Jadi setelah itu kita keluarkan C dan kita masukkan angka yang di luar ke dalam kurung. Jadi sama dengan CX, terus bawahnya C sama dalam kurung 2X min Y, karena C sudah dikeluarkan jadi hanya tersisa X dan Y. Itu pula dengan bawahnya C dalam kurung 3X plus 4Y. Kemudian kita keluarkan C dari dalam matriks tersebut. Selanjutnya adalah C matriks X 2X min Y 3X plus 4Y. Di sini akan muncul bentuk persamaan umum transformasi yang dapat disederhanakan sehingga menjadi C transformasi X Y sama dengan C TV. Karena dua syarat terpenuhi, maka T terbukti merupakan transformasi linear. Terdapat diketahui T titik 2 R pangkat 2 menjadi R pangkat 3 dengan T matriksnya XY sama dengan X min Y, X dan Y. Nah, di sini apakah T merupakan transformasi linear? Oke, jawabannya. Misalkan vektor U sama dengan X1 Y1, dan vektor V sama dengan matriksnya X2 dan Y2. Oke, syarat pertama untuk vektor V, yaitu untuk vektor V akan dijumlahkan dengan vektor U, yaitu sama dengan X1 plus X2, Y1 dan Y2. Maka T vektor U plus vektor V sama dengan T matriksnya X1 plus X2, Y1 plus Y2 sama dengan X1 plus X2 min kurung buka Y1 plus Y2, di bawahnya terdapat X1 plus X2 dan Y1 plus Y2. Nah, di sini vektor U plus vektor V akan dijumlahkan, di mana vektor U itu merupakan X1 Y1, X1 dan Y1. Sedangkan vektor V
X2, Y2, X2 dan Y2. Nah, di sini sama dengan T vektor U plus T vektor V. Untuk syarat yang kedua, yaitu untuk sembarang skalar K, yang dimana K vektor U sama dengan matriksnya KX1 dan KY1. Nah, di sini K vektor U terdapat T. Nah, sama dengan T K matriksnya KX1 KY1 sama dengan KX1 min KY1. Di bawahnya terdapat KX1 dan KY1. Nah, di sini K matriksnya X1 min Y1, X1 Y1. Nah, sama dengan KT merupakan vektor U. Nah, jadi kedua syarat telah terpenuhi sehingga T X Y sama dengan X matriksnya X min Y, X dan Y merupakan transformasi linier. Definisi transformasi linier juga dapat ditentukan dengan mengkombinasikan kedua syarat, yaitu syarat yang pertama, transformasi T titik 2 R pangkat N menjadi R pangkat M disebut transformasi linier jika pada T yaitu kurung buka C1 V1 plus C2 V2 sama dengan C1 T kurung buka V1 plus C2 T kurung buka V2. Nah, di sini untuk semua V1 V2 dan dalam R pangkat N dan skalar C1, C2. Nah, untuk yang kedua, matriks transformasi TA adalah transformasi linier. Buktinya T matriks XY sama dengan matriksnya X 2X min Y 3X plus 4Y sama dengan X nilainya 1, 2, 3 plus Y nilainya 0, min 1, 4 sama dengan matriksnya dijadikan 1 yaitu 1, 0 2, min 1 dan 3, 4. Jangan lupa di sebelahnya harus isi X dan Y sehingga T sama dengan TA dengan A sama dengan yaitu jumlah matrik yang tadi yang mana 1, 0, 2, min 1, 3 dan 4. Oke. Baik, yang ketiga transformasi TA titik 2 R pangkat N menjadi R pangkat M disebut transformasi linier jika TA ini X sama dengan AX. Nah, di sini untuk X dalam R pangkat N dan A adalah matriks M kali N, kita membuktikan bahwa misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor dalam R pangkat N dan C itu adalah skalar. Kemudian TA kurung buka vektor U plus vektor V sama dengan A kurung buka vektor U plus vektor V sama dengan A gabung dengan vektor U dan A ditambah juga dengan A digabung dengan vektor V. Nah, di sini sama dengan TA kurung buka vektor U plus TA kurung buka vektor V. Nah, dan TA kurung buka C vektor V sama dengan A kurung buka C vektor V sama dengan C kurung buka A vektor V sama dengan CTA vektor V. Nah, di sini dengan demikian TA merupakan transformasi linier. Baik, untuk misalkan T titik 2 R pangkat N menjadi R pangkat M merupakan transformasi linier, kemudian T adalah matriks transformasi. Nah, di mana khususnya T sama dengan TA dengan A adalah matriks M dan N. Maka A sama dengan yaitu T kurung buka E1 T kurung buka Y2 sehingga terdapat T kurung buka E sampai N. Nah, di sini disebut sebagai matriks standar dari transformasi linier T, di mana buktinya X adalah vektor dalam R pangkat N dapat dituliskan kayak X sama dengan X1, Y1 plus X2, Y2 plus titik-titik sampai menemukan Xn dan Yn. Nah, jadi T kurung buka X1, Y1 plus X2, Y2 plus titik-titik sampai menemukan Xn dan Yn sama dengan 1T kurung buka E1 plus X2 T kurung buka Y2 plus titik-titik plus Xn T kurung buka E sampai menemukan N kembali. Nah, di mana
sama dengan T E1 T E2 titik T kurung buka EN, yang dimana matriksnya X1 X2 titik ke bawah dengan sampai menemukan Xn tersebut. Nah, di sini sama dengan AX. Oke, contohnya diketahui transformasi matriks T R3 menjadi R pangkat 4 dengan T. Oke. Matriks T, X, Y, dan Z sama dengan matriksnya 2X plus 2Y, X min Y, X plus Z, Y plus Z. Nah, di mana tentukan matriks standar untuk T. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan standar untuk T-nya. Baik, jawabannya T I1 sama dengan T nilainya 100, matriksnya sama dengan 2 dikali 1 plus 2 kali 0, di bawahnya 1 min 0, di bawahnya 1 plus 0, di bawahnya lagi 0 plus 0, sama dengan nilainya 2 1 1 0, koma T E2 sama dengan T nilainya 1 0 1 0 sama dengan matriks 2 min 1 0 dan 1. Sedangkan yang T E3 sama dengan T matriksnya 001 sama dengan nilai matriksnya juga 0011. Di sini mulai dari sifat-sifat transformasi linear. Nah, jika T V maka W adalah transformasi linear, maka sifat yang pertama itu T 0 maka nanti hasilnya juga akan 0. Lalu sifat kedua, jika T dalam kurung min V maka akan sama dengan min T dalam kurung V untuk semua V kecil di dalam V besar. Lalu sifat yang ketiga, jika T dalam kurung U min V maka akan sama dengan T dalam kurung U dikurang T dalam kurung V untuk semua U dan V dalam V besar. Nah, di sini sifat yang ketiga menerapkan sifat distribusi ya. Jadi pengurangannya distribusi. Nah, di sini ada contoh soal. Anggap T adalah transformasi linear dari R kuadrat ke P2 seperti yang di bawah ini. T11 sama dengan 2 min 3X plus X kuadrat dan T23 sama dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, pertanyaannya carilah T min 1, 2 dan T A, B. Nah, di sini penyelesaiannya karena B itu 1,23 adalah basis dari R kuadrat. Jadi yang ini yang di soal T11 dan T23 itu basis dari R kuadrat, maka setiap vektor dalam R kuadrat berada dalam jangkauan B. Nah, di sini berarti kita mencari yang pertanyaannya yang T-1, 2 itu dari soal di atasnya. Jadi konstanta sini C1 dalam kurung 11 plus C2 dalam kurung 23 sama dengan min 1, 2. Nah, di sini kita mencari C1 dan C2-nya dengan cara melakukan eliminasi dan substitusi. Nah, di sini diperoleh nilai C1 sama dengan min 7 dan C2 sama dengan 3. Nah, sehingga kalau dimasukkan lagi kembali ke atas, maka T dalam kurung min 1, 2 sama dengan T dalam kurung min 7 dalam kurung 1, 1 ditambah 3 kurung 2, 3 sama dengan jika min 7 dan 3 nya dikeluarin, jadinya min 7T 11 plus 3T 23. Nah, di sini dalam kurung 11 dan dalam kurung 23 nya dari soal itu ada ya. Nah, kurung 11 menjadi 2 min 3X plus kuadrat plus X kuadrat, lalu T yang kurung 23 sama dengan 1 min X kuadrat. Nah, jadi di sini kita ganti yang dalam kurung ini menjadi yang persamaan. Jadi ntar ketemu hasilnya min 11 ditambah 21X min 10X kuadrat.
Nah, dengan cara yang sama diperoleh, kita menghitung yang T dalam kurung AB di sini dengan cara yang sama seperti atasnya, yaitu C1 dan C2, maka diperoleh C1-nya itu 3A-2B dan C2-nya itu B-A. Nah, jika dihitung T dalam kurung AB-nya, maka akan seperti ini. T dalam kurung 3A-2B dalam kurung 11 ditambah B-A dalam kurung 23. Nah, jika T-nya kita masukkan ke dalam setiap operasi penjumlahan, maka jadinya 3A-2B T dalam kurung 11 ditambah B-A T dalam kurung 23. Nah, dalam kurungnya yang 11 dan dalam kurung 23 ini kita ganti lagi berdasarkan soal. Jadinya 3A-2B dikali 2-3x plus x kuadrat ditambah B-A dikali 1-x kuadrat. Lalu hasilnya akan 5A-3B ditambah -9A plus 6B X ditambah 4A-3B X kuadrat. Lalu selanjutnya komposisi dari suatu transformasi. Di sini komposisi dari dua transformasi T R pangkat M berubah menjadi R pangkat N yang diikuti S, yaitu R pangkat N menjadi R pangkat P, ditulis seperti ini, dot T. Jadi kalau kita mau merubah R pangkat M ke R pangkat P melalui R pangkat N, maka di sini disimbolkan menjadi dot T. Ini ada gambarnya, contohnya, gambar penjelasannya. Jika awalnya V, lalu diubah oleh T menjadi T dalam kurung V, lalu diubah lagi oleh S menjadi S dalam kurung T dalam kurung V. Nah, di sini maka sama dengan disimbolin S dot T. Nah, di bawahnya jika T R pangkat M menjadi R pangkat N dan S R pangkat N menjadi R pangkat P, transformasi linear. Kemudian S dot T R pangkat M menjadi R pangkat P adalah transformasi linear. Matriks standarnya adalah S dot T atau matriks S dikali matriks T. Nah, di sini langsung aja ada contoh soalnya. Nah, di sini jika transformasi linear T R kuadrat berubah jadi R pangkat 3, definisikan sebagai berikut. Lalu transformasi linear S R pangkat 3 menjadi R pangkat 4 didefinisikan sebagai berikut. Nah, kita disuruh nyari S dot T-nya, yaitu R kuadrat menjadi R pangkat 4. Nah, di sini penyelesaiannya kita setelah menemukan S dan T-nya ya, dengan cara kita mulai dari T-nya ini, T X1 dan X2, maka baru kita ketemu T-nya itu berapa dan S-nya itu berapa. Nah, di sini S-nya ada 2, 0, 1, 0, 3, min 1, 1, min 1, 0, 1, 1, 1, dan T 1, 0, 2, min 1, 3, 4. Nah, di sini karena rumusnya S dot T, maka matriks S kita kalikan matriks T. Di sini perkalian biasa, sehingga ditemukan hasilnya 5, 4, 3, min 7, min 1, 1, 6, 3. Nah, karena sudah ditemukan S dot T-nya, maka kita tinggal mengalihkan R pangkat 2-nya seperti yang di soal. R pangkat 2-nya supaya diketemukan R pangkat 4. Nah, langsung saja S dot T-nya kita kalikan X1 X2 di sini, maka hasilnya akan 5X1 ditambah 4X2, lalu 3X1 kurang 7X2 min X1 plus X2. Lalu yang terakhir 6X1 plus 3X2. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan inverse dari transformasi linear. Definisi inverse dari transformasi linear. Transformasi linear T memetakan V ke W memiliki inverse jika ada. Transformasi linear T
T memetakan W ke V sehingga T aksen lingkar T sama dengan IV dan T lingkar T aksen sama dengan IW, maka T aksen disebut inverse dari T. Contoh, tunjukkan bahwa pemetaan T R pangkat 2 ke P1 dan T aksen P1 ke R pangkat 2 dinyatakan sebagai T AB sama dengan A plus dalam kurung A plus B tutup kurung X dan T aksen C plus DX sama dengan C D min C merupakan inverse. Selanjutnya jawab. T aksen lingkar T AB sama dengan T aksen T AB sama dengan T aksen dalam kurung A plus dalam kurung A plus B tutup kurung X tutup kurung sama dengan A dalam kurung A plus B tutup kurung min A sama dengan AB dan T lingkar T aksen dalam kurung C plus DX tutup kurung sama dengan T dalam kurung T aksen dalam kurung C plus DX tutup kurung sama dengan T C D min C C plus dalam kurung C plus D kurangi C tutup kurung X sama dengan C plus DX. Jadi T aksen lingkar T sama dengan IR kuadrat dan T aksen T lingkar T aksen sama dengan IP1. Oleh karena itu T dan T aksen merupakan inverse. Selanjutnya kernel dan range transformasi linier. Definisinya adalah jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier. Kernel T yang ditulis ker dalam kurung T adalah himpunan semua vektor dalam V yang merupakan pemetaan hasil T ke 0 dalam W. Range T yang ditulis range dalam kurung T adalah himpunan semua vektor dalam W yang merupakan bayangan vektor V hasil T. Jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka A. Kernel T merupakan subruang V dan dimensi kernel dikenal sebagai nullity T. B. Range T merupakan subruang W dan dimensi range dikenal sebagai rank T. Kernel dan range dari T memetakan V ke W. Transformasi 11 T memetakan V ke W adalah transformasi linier 11 jika T merupakan pemetaan vektor dalam V ke vektor dalam W. Gambar kiri adalah contoh T11, yang kanan adalah T bukan 11. Untuk semua U dan V dalam V, U tidak sama dengan V ke T dalam kurung U tidak sama dengan T dalam kurung V. Selanjutnya T dalam kurung U sama dengan T dalam kurung V sama dengan U sama dengan V. T memetakan V ke dalam W adalah transformasi linier untuk semua W dalam W jika minimal terdapat satu V dalam V sehingga W sama dengan TV. Untuk gambar 1, T merupakan untuk karena setiap W memiliki pasangan di V. Sedangkan gambar 2, T bukan untuk karena tidak semua W memiliki pasangan di V. Misalkan dimension V
sama dengan dimension W sama dengan N, dan transformasi linear T memetakan V ke dalam W adalah 1, 1 jika dan hanya jika untuk. Bukti, jika T adalah 1, 1 maka nuti T sama dengan 0. Teorema rank T sama dengan dimension V min nuti T sama dengan N min 0 sama dengan N. Oleh karena itu T adalah onto. Sebaliknya, jika T adalah onto, maka rank T sama dengan dimension W sama dengan N. Teorema rank nuti T sama dengan dimension V min rank T sama dengan N min N sama dengan 0, sehingga kernel T sama dengan kurung kerawal 0 dan T adalah 1, 1. Contoh, transformasi T memetakan R kuadrat ke dalam R pangkat 3 dinyatakan dengan T matriks X Y sama dengan matriks 2X X min Y 0 merupakan transformasi 1, 1 atau untuk. Jawabannya, misalkan T matriks X1 Y1 sama dengan T X2 Y2, maka matriks 2X1 X1 min Y1 0 sama dengan 2X2 X2 min Y2 0, sehingga diperoleh X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Jadi matriks X1 Y1 sama dengan X2 Y2, maka T adalah 1, 1. T bukan onto, karena rank tidak semua dari R3 menjadi nyata. Terdapat besaran bukan vektor dalam R2 seperti T matriks XY sama dengan matriks 0, 0, 1. Contoh, tunjukkan bahwa T memetakan R kuadrat ke dalam P1 dinyatakan sebagai T matriks A, B sama dengan A ditambah B tutup kurung kali X adalah transformasi linear 1, 1. Jawab, jika A matriks A, B adalah kernel T, maka 0 sama dengan T matriks A, B sama dengan A ditambah dalam kurung A ditambah B tutup kurung dikali X, sehingga diperoleh matriks A, B sama dengan matriks 0, 0. Akibat kernel T sama dengan matriks 0, 0 dan T adalah 1, 1. Dengan menggunakan teorema rank T sama dengan dimension R kuadrat min nuti T sama dengan 2 min 0 sama dengan 2. Oleh karena rank T dimensi 2 dalam subruang R kuadrat ke dalam, maka T adalah onto. Kesamaan bentuk atau isomorf. Ruang vektor. Definisi. Transformasi linear T memetakan V ke dalam W dikatakan isomorf jika 1, 1 dan onto. Jika V dan W merupakan ruang vektor yang memiliki kesamaan bentuk, disebut V isomorf W dan ditulis V isomorf W. Sifat-sifat isomorf. Jika T merupakan isomorf, maka demikian juga T pangkat min 1. Kedua, T merupakan isomorf jika dan hanya jika kernel T sama dengan kurung kerawal 0 dan rank T sama dengan W. Yang ketiga, jika V1, V2, VK adalah basis dalam V, maka T V1, T V2, T VK adalah basis dalam W. Yang keempat, jika V dan W adalah ruang vektor berdimensi terbatas, maka V isomorf W jika dan hanya jika dimension V sama dengan dimension W. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.